我们一同来宣读今天神的话语。 Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. 经文取自加拉太书6章1到10节。 Firman Tuhan terambil dari surat Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 接下来我用中文宣读。 Akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们 Saudara, 个人的重担要互相担当，如此就完成了基督的律法。人若无有，自己还以为有，就是自欺了。个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。因为个人必担当自己的担子，在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人。不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。各位弟兄姊妹们，大家主日平安。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. 不知道大家有没有看过李安导演的一部经典华人电影？ Saya tidak tahu apakah di antara saudara-saudari sekalian pernah menyaksikan film yang disutradarai oleh seorang yang bernama Li Ang. 名字叫《饮食男女》。 Dan judul dari film itu adalah Eat, Drink, Man and Woman. 在这部电影里，有一位丧偶的单身父亲， Di dalam film ini diceritakan tentang seorang ayah yang sudah menjadi duda karena ditinggal mati oleh istrinya. 他是一位大厨， Dia juga adalah seorang master chef atau koki kepala. 他非常爱他的3个女儿。 Dia sangat mengasihi akan ketiga putrinya. 他表达爱的方式就是每个礼拜天，在家里做一桌极其丰盛的满汉全席，叫女儿们回家吃饭。 Dan apa yang dia lakukan setiap hari Minggu adalah dia menunjukkan kasih sayangnya dengan memasak banyak sekali jenis makanan pada Minggu siang dan mengundang atau memanggil ketiga putrinya untuk makan bersama menikmati hidangan yang luar biasa mewah. 可是因为家里没有了母亲这个维系情感的粘合剂， Tetapi karena di rumah itu sudah tidak ada sosok seorang ibu yang menjadi berkat hati mereka, maka sang ayah pun menjadi agak kaku. 在这个单亲家庭里，父亲高高在上，只负责定规矩和上菜。 Dan ayahnya pada saat itu ada di posisi yang sangat tinggi, dia hanya membuat makanan, kemudian membuat aturan dan menyajikan makanannya. 女儿们坐在桌前，各自隐瞒着心事。 Dan ketiga putrinya duduk di meja makan dan mereka menyimpan semua masalah atau pergumulan pribadi mereka masing-masing dalam hati mereka. 他们彼此没有真实的交流，吃完饭就想赶紧逃离。 Dan setelah selesai makan, mereka pada saat mereka sedang makan bersama, mereka tidak ada komunikasi sama sekali dengan ayahnya dan mereka berharap sesegera mungkin untuk menyelesaikan santapan itu dan meninggalkan tempat itu. 最后，他们结婚后就迅速离开，只留下父亲一个人。 Dan pada saat mereka sudah selesai dan pada saat mereka setelah menikah, maka mereka juga meninggalkan sang ayah di rumah sendirian, di rumahnya sendirian. 在这个家里，只有提供食物的父亲，却没有维系情感的母亲。 Dan di rumah itu hanya ada ayah yang menyediakan makanan, tetapi tidak ada seorang ibu yang bisa merawat atau membina kehangatan di dalam rumah. 家
变成了一个没有温暖的饭局。 Dan rumah hanya menjadi acara makan malam yang dingin. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara yang terkasih, 这不正是今天许多教会的真实写照吗？ bukankah ini juga menjadi gambaran dari setiap gereja yang ada pada saat ini? 很多基督徒只要上帝这位父亲每周来到教会，吃天父预备的讲道大餐， Setiap jemaat mereka merasa mereka hanya memiliki seorang Bapa, yaitu Bapa Sorgawi, dan mereka hanya makan hidangan atau makanan rohani yang dihidangkan pada setiap hari Minggu. 可是聚完会一结束，就匆匆散会离开回家。 Tetapi selesai ibadah atau persekutuan, mereka akan segera pergi meninggalkan gereja. 不想认识坐在身边的人，也不关心弟兄姊妹的困难。 Dan mereka tidak ingin mengenal, saling mengenal dengan saudara-saudari yang duduk di sebelahnya atau di depan belakangnya. Dan mereka hanya ingin segera setelah selesai kebaktian, mereka meninggalkan tempat kebaktian. 早在公元3世纪，教父居普良就斩钉截铁地说： Sejak abad ketiga atau keempat, Bapak Gerejawi yang bernama Cyprianus pernah berkata dengan sangat tegas, 一个人如果不能以教会为母亲，他就绝对不能以上帝为父亲。 barang siapa tidak mau mengakui gereja sebagai ibunya, ia sama sekali tidak bisa mengakui Allah sebagai Bapaknya. 这句话也被约翰加尔文重申。 Dan kata-kata ini juga dikumandangkan kembali oleh John Calvin. 他们共同强调，如果教会没有教会这样一位母亲，信徒就会变成自私的属灵孤儿。 Mereka berdua sama-sama menegaskan hal ini, atau satu hal, tanpa kehadiran gereja sebagai ibu, maka jemaat hanya akan menjadi anak-anak yatim piatu rohani yang egois. 让我们来看今天的经文，加拉太书6章1到10节。 Mari kita akan bersama-sama melihat kembali firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu di dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang 1 sampai ke 10. 使徒保罗们向我们发起了3个挑战。 Rasul Paulus memberikan 3 tantangan kepada setiap kita sebagai jemaat atau anak-anak Tuhan. 第一个是面对跌倒的弟兄， Poin yang pertama atau tantangan yang pertama adalah menghadapi saudara yang jatuh dalam dosa. 保罗说呢，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人当用温柔的心把他挽回过来。 Rasul Paulus berkata, kalau ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. 今天在教会里听说哪个弟兄生意破产了，或者陷入了最终，我们的第一反应是什么呢？ Pada saat ini, bila kita mendengar salah satu saudara seiman kita atau jemaat yang bangkrut atau mereka mengalami suatu jatuh ke dalam dosa atau mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang menjadi respon pertama kita? 更多是划清界限，或在背后当八卦谈论。 Lebih banyak kita akan menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa digosipkan, menjadi bahan gosip, atau seringkali kita malah menjaga jarak dan kita cuci tangan. 我们把自己当成了法官，去审判那些失败、软弱的弟兄，把教会变成了冰冷的道德法庭。 Kita tiba-tiba menjadi seorang hakim yang menghakimi saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa atau mengalami kegagalan, dan menjadikan gereja sebagai suatu pengadilan yang dingin. 第二，面对施教的长辈， Dan tantangan yang kedua adalah menghadapi hamba Tuhan yang mengajar. 保罗说呢，在道理上受教的，当把一切虚用的供给施教的人。
Rasul Paulus mengatakan, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 今天很多基督徒觉得我自己有圣经，我不需要传道人教导我。 Pada saat ini seorang Kristen akan menganggap, seorang Kristiani akan menganggap dia telah memiliki Alkitab dan tidak membutuhkan pengajaran dari hamba Tuhan. 如果传道人讲的不合我心意，我就换教会。 Bila penginjil atau pendeta menyampaikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan pindah ke gereja yang lain. 在对供养传道人的事情上犹豫不决。 Maka mereka juga seringkali ragu-ragu di dalam memberikan sokongan atau dukungan kepada hamba Tuhan. 第三，面对信徒一家的人， Yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah menghadapi keluarga seiman. 保罗说了，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。 Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 我们在对待客户，在生意上极其的大方，请客吃饭， Pada saat kita menghadapi atau menemui rekan bisnis kita, kita bisa sangat royal dalam melayani mereka, menraktir mereka makan yang enak. 可是，在教会里看到弟兄姊妹有急难，我们却只说一句“我为你祷告”，其他的一概不提，可能扭头就忘了为他祷告。 Tapi pada saat kita di gereja menemukan ada saudara seiman kita yang sedang mengalami kesulitan luar biasa, kita hanya bisa berkata, ya sudah saya doakan saja. Hanya itu saja, dan begitu kita balik badan, kita akan langsung lupa untuk mendoakan dia. 弟兄姊妹们，基督已经为我们担当了原本属于我们的重担。 Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus telah menanggung semua beban yang seharusnya kita tanggung. 可当保罗呼召我们去担当别人的重担时，我们却常常退缩、冷漠，甚至无动于衷。 Tetapi pada saat Rasul Paulus memanggil atau menyuruh kita untuk menanggung beban sesama saudara kita, kita seringkali mundur, bersikap dingin dan pura-pura tidak tahu. 这究竟是为什么呢？ Kenapa? 因为我们忘记了自己的身份，也忘记了教会和坐在你身边那一位的身份。 Karena kita melupakan identitas kita masing-masing dan kita juga lupa akan identitas dari saudara seiman yang ada di sebelah kita. 回到圣经和大公教会传统，也就会明白这一奥秘：谁是我的母亲，谁是我的弟兄。 Marilah kita kembali kepada kebenaran Alkitab dan tradisi gereja yang akan membuat kita mengerti rahasia siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudariku. 新约圣经呢，多次将教会称为基督的心腹。 Perjanjian baru berkali-kali menyebutkan bahwa gereja adalah mempelai wanita Kristus. 既然主耶稣是我们的救主，我们的生命之源，那么他那唯一的圣洁的敬佩，教会在属灵层面上理所当然就是生养我们的母亲。 Kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat dan sumber hidup kita, maka mempelai perempuan yang satu-satunya dan kudus, yaitu gereja secara rohani, pastilah ibu yang melahirkan dan merawat kita. 保罗呢，甚至在加拉太书前面的第4章就直接宣告说，那在上的真实的耶路撒冷，也就是教会，就是信徒属灵的母亲。 Bahkan di pasal 4 dari surat Galatia ayat 26, Rasul Paulus sendiri sudah menegaskan secara langsung dan jelas bahwa Yerusalem surgawi yaitu gereja adalah ibu rohani bagi orang-orang percaya. 在早期教会的教导中，教父们认为，主耶稣给予我们的救恩，并非凭空临在我们身上，而是借着教会这一途径传递给我们。
Dalam pengajaran gereja mula-mula, para bapak gereja meyakini bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita tidak turun secara tiba-tiba dari langit, tetapi diberikan kepada kita melalui sarana itu gereja. Sama seperti seorang ibu jasmani mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya. 如同肉身的母亲怀孕生子哺乳一样，教会的洗礼池就是这位母亲的子宫。我们每一位信徒都在那里被耶稣基督重生。 Sama seperti seorang ibu jasmani yang mengandung, melahirkan dan menyusui, kolam baptisan gereja adalah rahim sang ibu, tempat kita dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus. 教会讲台上的真理和圣餐桌上的饼杯，就是母亲的乳汁。 Kebenaran firman dari mimbar serta roti dan cawan di meja perjamuan kudus adalah air susu sang ibu. 教会用这些一口一口的把我们喂养长大，唯有教会这位母亲的乳苦含辛的喂养，我们根本不可能独自在这世界上站立得稳。 Gereja menggunakan ini semua untuk menyuapi dan membesarkan kita secara perlahan-lahan. Tanpa susah payahnya gereja sebagai seorang ibu yang mengandung dan memelihara kita, kita mustahil bisa bertahan hidup sampai sekarang ini sendirian. 既然教会是生养我们的同一个母亲，那么坐在你身边的这一位是谁呢？ Nah, kalau gereja itu adalah ibu yang sama-sama melahirkan kita, lalu siapa yang sedang duduk di sebelah kanan kiri kita sekarang ini? 圣经呢也将教会称为基督的身体，而我们每一个信徒在基督里各自为肢体。 Alkitab juga menyebut gereja sebagai tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. 肢体是什么呢？ Anggota tubuh itu apa? 肢体不是堆在一起的零件， Anggota tubuh itu bukan seperti tumpukan suku cadang mesin di dalam gudang. 而是长在同一身体上骨肉相连的器官。 Tetapi itu adalah anggota tubuh yang terdiri dari daging dan tulang yang hidup, yang tumbuh di dalam satu tubuh yang sama dan saling terhubung. 我们华人常说呢，亲兄弟是骨肉至亲，血浓于水。 Sebagai orang-orang Tionghoa dalam tradisi kita sering berkata bahwa saudara kandung adalah darah daging kita sendiri. 在当今的教会中，我们互称弟兄姊妹，常常只是一句客套。 Di gereja zaman sekarang ini saling menyapa dengan sebutan saudara dan saudari seringkali hanya sekedar basa-basi semata. 那么我们为什么要互称弟兄姊妹呢？ Lalu mengapa kita memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara atau saudari? 因为我们在圣餐桌前同吃了一个饼，同饮了一个杯。 Karena di depan meja perjamuan kudus kita sama-sama memakan roti yang sama dan meminum dari cawan yang sama. 每一次领圣餐呢，我们就蒙耶稣基督的宝血所洒。 Setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita telah dikuduskan dan diperciki oleh darah yang mahal dari Tuhan Yesus sendiri. 我们的身体也因着基督的身体连成了一个身体。 Dan tubuh kita telah dipersatukan dengan tubuh Kristus. 这就是骨肉至亲，血浓于水。 Ini adalah darah daging dan juga darah itu lebih kental dari air. 教会奥古斯丁说的：“当你的脚不小心踩到了一根钉子时，你的舌头会不会说那是脚的事，跟我没关系？”绝对不会。 Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, pada saat kaki kita secara tidak sengaja menginjak paku, apakah lidah kita akan berkata, tidak apa-apa, itu tidak ada urusannya dengan saya. 舌头呢会立刻大喊：“好痛！” Tidak mungkin. Lidah pasti akan segera memberikan refleks dengan mengeluarkan suara berteriak, aduh sakit sekali. 手呢会立刻弯下去，
拔掉那根钉子。 Dan tangan kita akan segera bergerak turun untuk mencabut atau mengambil paku yang menancap di telapak kaki kita. 如果今天教会里有一位肢体遇到了患难，其他的肢体怎能冷漠地说这不关我的事呢？ Bila pada saat ini ada anggota tubuh Kristus atau jemaat atau saudara seiman kita yang mengalami kesulitan atau musibah, bagaimana mungkin anggota yang lain dapat berkata dengan sikap dingin, itu bukan urusan saya. 保罗又在经文中说，要供养在道理上施教的人。 Rasul Paulus juga berkata di dalam surat Galatia bahwa kita harus memperhatikan dan menyokong hidup mereka yang mengajarkan firman kepada setiap kita. 在传统的华人大家庭里，长兄和长姐是先出生的。 Di dalam tradisi keluarga Tionghoa, kakak laki-laki maupun perempuan yang tertua mereka adalah yang lahir terlebih dahulu. 他们最先领受了父母的宠爱与严格的操练。 Dan mereka adalah orang pertama yang menerima kasih sayang ibu dan juga didikan yang keras dari orang tua. 等到弟弟妹妹们出生的时候，长兄长姐就代替父母，牺牲自己的时间去照顾年幼的弟弟妹妹。 Pada saat adik-adik mereka lahir, maka kakak tertua ini, kakak perempuan maupun laki-laki tertua ini akan merawat adik-adiknya seperti orang tua merawat mereka. 所以我们常说长兄如父，长姐如母。 Makanya kita sering mendengar istilah ini, kakak laki-laki seperti ayah dan kakak perempuan tertua seperti ibu. 今天在教会里，那些教导我们的牧者和传道人，就是我们在灵命上的长兄长姐。 Dan pada saat ini di gereja kita bila ada hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta maupun penginjil, mereka adalah kakak-kakak laki-laki dan perempuan bagi setiap jemaat yang ada tempat ini. 他们呢是先被天父所宠爱，再俯下身来将这爱传递给你们的人。 Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama menikmati kasih karunia dari Allah dan mereka ingin menyalurkan kasih itu dengan rela merendahkan diri untuk menyalurkan kasih itu kepada setiap kita yang hadir di sini. 在这个有母亲的家里，弟弟妹妹理所当然应当加倍的尊重他们，在生活上感恩供养他们。 Maka di dalam gereja yang adalah ibu mereka, jemaat ini sebagai adik-adik dari kakak-kakak yaitu hamba-hamba Tuhan, selayaknya mereka juga menyokong atau mendukung kehidupan dari kakak-kakak mereka. 保罗呢，在第8节警告我们：顺着情欲撒种的，必收败坏；顺着圣灵撒种的，必收永生。 Rasul Paulus di dalam ayat ke-8 memperingatkan kepada kita, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. 在这个时代，冷漠的个人主义、独善其身，就是情欲表现的一种方式。 Di zaman sekarang ini, individualisme yang dingin dan juga sifat hanya mementingkan diri sendiri itu menjadi salah satu wujud dari kedagingan. 走进群体，去爱那个不可爱的弟兄，这就是顺着圣灵撒种。 Dan sebaliknya melangkah masuk ke dalam komunitas jemaat, kita berani atau mau untuk mengasihi saudara seiman yang sulit untuk dikasih, itulah yang disebut dengan menabur dalam roh. 很多基督徒认为呢，灵修就是一个人关在安静的房间里读经、祷告、找感动。 Banyak orang Kristen atau orang-orang percaya menganggap bahwa yang disebut saat teduh itu hanya kita menyendiri, mengurung diri di kamar yang sepi, baca Alkitab sendirian dan kita mencari perasaan terharu di hadapan Tuhan. 弟兄姊妹们，今天的经文要告诉大家，真正的灵修与成圣发生在你在这个教会、这位母亲的家中，去担当弟兄姊妹重担的那一刻。 Tetapi firman Tuhan
pagi menjelang siang hari ini mengajarkan kepada kita bahwa saat teduh dan proses pengudusan yang sesungguhnya justru terjadi pada saat kita mau berada di dalam rumah ibu kita, yaitu di gereja, dan memikul beban saudara-saudara seiman. 因为教会同样是圣灵居住的殿和恩典临在的居所。 Karena gereja juga adalah bait Roh Kudus dan tempat kehadiran anugerah Allah di tengah jemaatnya. 当我们听说小组里有哪位弟兄陷入了道德的过犯，或者某位姊妹在软弱中跌倒了， Saat kita mendengar atau mengetahui ada saudara, salah satu saudara seiman kita dalam kelompok kecil atau dalam kelompok sel yang jatuh dalam dosa moral, 我们要克制住自己想要论断的口，私下约他喝一杯咖啡， maka kita harus berusaha untuk menahan diri dan kita bisa mengundang dia, mengajak dia untuk ngopi bareng secara pribadi dan jangan merasa gatal untuk menghakimi orang tersebut. 用极其温柔的心去陪伴他，倾听他流泪的悔改，用基督的爱拉住他。 Dan kita menemani dia dengan hati yang lemah lembut, kemudian kita juga bisa mendengarkan akan tangisan atau pengakuan akan pertobatannya dan menarik dia kembali kuat-kuat dengan kasih Kristus. 在坚持天赋真理的同时，传递出教会这位母亲的温柔。 Dan kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita harus menyalurkan kelemah lembutan gereja sebagai seorang ibu. 我们不要以挑剔和论断的态度对待我们的牧者传道人，也就是我们灵魂的护卫。 Kita juga jangan memperlakukan setiap hamba-hamba Tuhan atau gembala yang ada di gereja kita, yang adalah penjaga jiwa kita dengan sikap mencari-cari kesalahan mereka dan kita menghakimi mereka. 而是在北越预散中甘心乐意地献上你的奉献，以及各样美好的事物，在生活上、尊严上去感恩和供养这些为你流泪施教的人。 Tetapi sebaliknya kita juga bisa memberikan persembahan dan membagikan segala hal yang baik dengan rela hati kepada mereka dan mendukung setiap kebutuhan hidup mereka dan juga di dalam kerohanian mereka sebagai wujud rasa syukur kepada orang-orang yang telah mencucurkan air mata demi mengajar setiap kita. 当我们看到有弟兄的小家庭陷入了经济危机，连孩子的学费都交不出时， Pada saat kita melihat atau mengetahui ada anggota gereja saudara seiman kita yang bahkan sudah tidak mampu untuk membayar uang sekolah anak-anaknya. 当我们看到童工因为服侍压力太大，情绪近乎崩溃时， Atau pada saat kita melihat bahwa ada rekan sepelayanan kita yang sedang di dalam tekanan pelayanan yang berat, bahkan mereka sudah tidak sanggup lagi. 我们不是冷漠地躲开，而是忍住自己的不耐烦，花时间去倾听他们，捂着心痛的肉体，真正掏出真金白银，去帮扶那个落难的弟兄。 Maka janganlah kita malah pura-pura tidak tahu atau buang muka dan menghindar, tapi tahan rasa tidak sabar kita. Kita bisa juga meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka akan setiap pergumulan mereka dan merasakan setiap penderitaan mereka. 弟兄姊妹们，灵修就是圣灵借着教会群体这位母亲，在日复一日的包容与帮扶中，把我们这些原本冷漠、自私的人，一点一点养育、雕刻成圣子耶稣基督的模样。 Bapak Ibu sekalian, kiranya kita juga melalui kerohanian yang sejati, Roh Kudus akan memakai gereja kita sebagai ibu kita, yaitu komunitas gereja ini lewat gesekan, lewat kesabaran dan saling tolong menolong dari hari ke hari untuk membentuk kita yang asalnya dingin dan sangat egois ini diukir sedikit demi sedikit sampai kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. 唯有当我们对肢体行出真实的爱时，
圣灵才会为我们的灵魂作证。我们真的是属于同一个母亲的孩子，我们也会成为保罗在第1节提到的属灵的人。 Hanya ketika kita mempraktekkan kasih yang nyata kepada sesama anggota tubuh Kristus, maka Roh Kudus akan bersaksi kepada roh kita bahwa kita benar-benar anak-anak yang lahir dari ibu yang sama. 从今天起，让我们拒绝冷漠，认出坐在你身边的骨肉至亲，一同回到母亲的怀抱，彼此担当。 Mulai hari ini marilah kita menolak sikap dingin dan egois atau mengikisnya dan sadarilah bahwa orang yang duduk di sebelah kanan kiri kita adalah darah daging kita sendiri. Mari kita kembali ke pelukan kasih sang ibu dan saling menanggung beban. 在最后的祷告前，我特别感恩，如果主许可，下周主日我会继续在这里和大家分享关于灵修的真理。 Sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi menjelang siang hari ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur saya. Jika Tuhan berkenan, maka hari Minggu depan saya akan kembali memberikan pelayanan firman Tuhan tentang kerohanian di tempat ini. 下周呢，也是教会极其神圣的圣餐主日，请大家预备好我们的心，带着对主宝血的渴慕，来领受牧师为我们主持的圣餐。 Dan minggu depan adalah hari yang khusus karena hari Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita semua bersungguh-sungguh untuk menyiapkan hati kita membawa kerinduan dan kerinduan akan darah Kristus untuk menerima perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Ponco. 我们在基督的圣餐桌前再见。 Sampai jumpa minggu depan di depan meja perjamuan kudus.